Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Alit Syarifah Mudaim dengan NIM 21129106 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Tugas ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas pertemuan 10 dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Rita Ahmad Julda MPD. Baiklah, langsung saja pada penyampaian materinya. Yang pertama itu ada konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Bagaimana pandangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Pandangan Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung nilai-nilai dan pemikiran yang secara substansi dan isi yang dapat mencakup ideologi Pancasila. Sedangkan filsafat Pancasila merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Sebagai refleksi yang kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan realitas suatu budaya bangsa. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Nah, di sini ada beberapa alasan yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu menurut Nor Bakri yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat adalah hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Sedangkan yang kedua itu dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945 Soekarno memberi judul pada pidatonya yaitu Filosofis Grundlags daripada Indonesia Merdeka. Dan yang ketiga itu menurut Sastra Prateja, Pancasila menjadi ideologi negara. Pancasila adalah dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dengan hidup kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintah, perekonomian nasional, hidup berbangsa, dan hubungan warga negara serta usaha-usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Ada juga Pancasila sebagai Wesenschauung, yang dimana artinya adalah nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Berikutnya itu bagaimana urgensi Pancasila sebagai filsafat, sebagai sistem filsafat. Nah, di mana di sini urgensi Pancasila sangatlah penting dalam perkembangan bangsa Indonesia. Dapat kita ketahui yaitu sebagai landasan filsafat yang terdiri dari pertama itu dapat menciptakan dan membangun suatu akar pemikiran bangsa Indonesia yang dimana memiliki suatu akar nilai dan jati diri budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki karakteristik yang berbeda dari bangsa lainnya. Yang kedua, di mana Pancasila sebagai sistem filsafat terdapat dalam jiwa bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka secara material dan spiritual. Ketiga, sebagai dasar acuan dalam menghadapi tantangan dan dinamika global serta revolusi industri yang dapat melunturkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, nasionalisme, dan nilai-nilai luhur ideologi. Keempat, sebagai penopang yang kuat sebagai wapel. Nah, materi selanjutnya yaitu kajian Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, yang dimana Pancasila sebagai genetivus objektivus adalah pandangan hidup, yang dimana Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis yang berkembang di Barat. Sedangkan genetivus subjektivus adalah pandangan filosofis Pancasila yang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian. Contoh dari landasan ini yaitu sifat saling menghargai satu sama lain. Yang kedua itu ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Maksudnya itu suatu pemikiran. Yang kedua, landasan ontologis filsafat Pancasila, maksudnya itu suatu pemikiran filosofi yang terdiri atas hakikat dan nilai-nilai sila Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia. Contohnya yaitu melakukan musyawarah dalam menyampaikan keputusan.
Yang ketiga yaitu landasan epistemologis filsafat Pancasila yang merupakan suatu upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai sebuah sistem pengetahuan tentang syarat, susunan, dan metode. Contohnya yaitu peraturan yang diatur dalam perundang-undangan. Dan yang terakhir yaitu landasan aksiologis filsafat Pancasila. Aksiologis berasal dari bahasa Yunani aksio yang berarti nilai atau manfaat, sedangkan logos berarti pikiran, ilmu atau teori. Jadi, landasan Pancasila aksiologis adalah sebagai teori nilai bahwa sebuah keinginan yang disukai atau baik dalam hakikat cerita dan kedudukan dari suatu nilai. Contohnya yaitu nilai intelektual, keagamaan, keindahan, kenikmatan, dan sosial. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang telah dijelaskan tadi adalah siswa maupun mahasiswa diharapkan mampu memahami materi filsafat Pancasila dalam kajian genestivus objektivus dan genestivus subjektivus, ontologis, epistemologis, dan aksiologis filsafat Pancasila yang dapat bertujuan berpikir kritis, logis, dan idealis dalam suatu permasalahan yang koheren. Baiklah, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.